orang-orang warga negara Indonesia yang punya usaha restoran nih di luar negeri, supaya mudah untuk memperoleh rempah ini, tidak harus susah-susah mencari rempah di luar negeri. Ada Dubai Expo, kita Badan POM melakukan ikut pameran di sana. Di Dubai Expo tersebut mengangkat kalau tadi ya, kalau dalam bentuk segar, izin edarnya yang mengeluarkan Badan Pangan Nasional. Kita menyebutnya istilahnya izin edar untuk pangan segar asal tumbuhan. Sahabat Pangan Aman, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Podcast Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Klub Pompi, Badan POM memberi informasi. Selamat pagi sahabat Pompi, selamat datang di podcast Klub Pompi, POM Pemberi Informasi. Tempat di mana kita ngobrol mengenai informasi keamanan pangan. Dan kali ini saya Rizky bersama Wiwin bakalan nemenin sahabat semua di episode kali ini. Langsung aja ya Mbak Wiwin. Yuk, kali ini kita bakalan membahas tentang serba-serbi rempah Indonesia untuk keamanan pangannya. Di studio juga sudah hadir narasumber yaitu Kak Cita Lustrian, STP MSI. Halo Kak Cita. Halo sahabat Pompi. Baik, beliau ini adalah pengawas farmasi dan makanan ahli muda dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Langsung aja ya Kak Cita ya. Oke. Kekayaan alam di Indonesia ini kan sudah sangat terkenal ya di seluruh dunia ya. Dilansir dari berbagai literatur, di Indonesia terdapat sekitar 707.000 tanaman, termasuk rempah-rempah. Nah, Kak Cita, apa itu rempah-rempah dan apakah sama dengan herba? Nah, ya, jadi begini ya, sahabat Pompi. Kita sering mendengar rempah, tapi juga ada herba. Nah, itu tuh serupa tapi tak sama sebenarnya. Serupanya itu karena dia sama-sama adalah sumber hayati. Dia sama-sama tanaman. Tapi perbedaannya, rempah itu biasanya kita gunakannya untuk menambah cita rasa pada makanan. Nah, sedangkan herba itu biasanya pemanfaatannya itu untuk peningkatan vitalitas atau untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau di Indonesia sendiri herba itu ada tiga kelompok. Ada yang disebut jamu, mungkin sahabat Pompi sering mendengar jamu ya. Terus ada herbal terstandar, ada fitofarmaka. Jadi itu perbedaannya. Kalau rempah itu biasa memang digunakannya untuk menambah cita rasa makanan, sedangkan herba itu lebih ke untuk pemanfaatan obat tradisional nantinya. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak yang cantik. Oh ya, berarti beda ya sahabat Pompi, ingat ya beda. Terus langsung aja nih pertanyaan kedua. Jadi rempah itu lebih ke pemanfaatannya sebagai bahan pangan, sedangkan herba itu lebih manfaatnya ke kesehatan ya. Apa aja jenis rempah asli dari Indonesia? Bisa tolong dicontohin nggak Kak? Nah, ini banyak loh ya rempah asli Indonesia itu, karena mungkin ada sahabat Pompi kalau belajar sejarah nih, kalau masih ada pelajaran sejarah di sekolahnya, Indonesia itu dulu dijajah oleh negara-negara lain seperti Belanda, Inggris, karena terkenal dengan kekayaan rempahnya. Karena memang benar-benar di Indonesia ini ya, rempah-rempah di Indonesia itu ada sekitar 25 jenis rempah-rempah yang terkenal loh. 25 jenis, bayangin ada 25. Ada kunyit, kayu manis, wijen, cengkeh, jahe, biji adas. Mungkin sahabat Pompi belum pernah dengar ya biji adas. Itu salah satu rempah. Ada kapulaga, kemukus, kayu secang, kemiri, serai, kencur, daun ketumbar, dan lain-lain. Banyak sekali di rempah di Indonesia ini yang bisa kita manfaatkan sampai dari zaman dahulu, zaman nenek moyang kita dijajah itu karena banyak sekali rempah yang sangat bermanfaat untuk dikonsumsi oleh kita dan bisa meningkatkan cita rasa makanan kita. Dan kita ini merupakan negara keempat, bukan negara keempat, maksudnya komoditas ekspor keempat untuk diekspor ke negara-negara setelah ikan, udang, dan kopi.
Jadi menduduki peringkat keempat produk ekspor tertinggi di Indonesia. Gitu kakak-kakak. Wow, ternyata ada 25 jenis loh. Saya aja sampai nggak hafal loh Mbak Wiwin loh. Iya, kayaknya banyak banget Banyak ya. banget ya ternyata. Dan itu juga menjadi komoditi ekspor yang sangat berpeluang ya berarti ya. Nomor 4. Baik, kalau gitu apa aja sih manfaat rempah Indonesia atau rempah lokal ini, Kak Cita? Rempah-rempah ini kan dari sejak dulu emang penggunaannya untuk meningkatkan cita rasa, karena dia ibaratnya kan kita mendengar istilah sayur tanpa garam. Kalau sayur tanpa garam itu kan anyep ya. Nah, begitupun masakan ini tanpa bumbu-bumbu, di mana bumbu-bumbu ini kan berasal dari rempah-rempah, itu kan rasanya hambar, rasanya biasa. Nah, di Indonesia ini banyak sekali kan rempah-rempah, sehingga makanan-makanan Indonesia itu juga kan cita rasanya sangat beragam. Ini yang membuat Indonesia juga terkenal banyak sekali jenis makanannya. Nah, selain itu juga kemarin kita pada saat pandemi nih, mungkin kita banyak yang konsumsi jahe, kemudian serai segala macam. Nah, itu kan dari beberapa di webinar mungkin kan kita sering mendengar dari pakar-pakar dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk meningkatkan menjaga daya tahan tubuh itu salah satunya dengan mengkonsumsi rempah-rempah. Tapi ya rempah-rempah perlu diingat juga, rempah-rempah itu bukan obat. Bukan untuk mengobati, tapi dia bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi sangat banyak manfaat rempah ini selain tadi untuk bumbu makanan, pembuat cita rasa gitu. Iya, baik Kak Cita. Satu lagi nih Kak Cita, apakah setiap daerah di Indonesia itu menghasilkan rempah-rempah gitu? Apa cuman di daerah tertentu aja? Sebenarnya penghasil rempah-rempah itu bukan hanya di daerah tertentu. Inilah kita bersyukur banget ya, Indonesia ini sumber daya alamnya sangat kaya. Banyak, iya sangat kaya sekali. Termasuk ini untuk rempah-rempah nih. Berdasarkan data dari Negeri Rempah Foundation, ada sekitar 400 sampai 500 spesies rempah di dunia. Wow. Dan 275 diantaranya di Asia Tenggara dan di Indonesia yang paling dominan. Hingga Indonesia ini dijuluki sebagai Mother of Spices. Bayangkan Indonesia dijuluki sebagai Mother of Spices. Karena banyak sekali penghasil rempah di Indonesia seperti Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nih, Pulau Jawa hampir seluruh menghasilkan rempah. Kalimantan itu ada Kalimantan Tengah sama Timur. Kalau di timur sana, Maluku, Papua, kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara itu penghasil rempah semua. Sumatera sendiri bahkan sampai Sumatera Selatan itu juga penghasil rempah. Jogja juga penghasil rempah. Jadi hampir semua Pulau Jawa itu penghasil rempah. Jadi bayangkan hampir setiap provinsi di Indonesia bisa menghasilkan rempah. Wow, betapa kayanya ya Indonesia ini. Betul Kak Rizky. Nih ya contoh-contohnya. Lada itu kita bisa banyak menjumpai di Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat. Kemudian cengkeh. Ini cengkeh kebanyakan dari timur, dari Ternate dan Tidore. Ini di Kepulauan Maluku. Kalau kayu manis ini biasanya kan yang biasa digunakan untuk pelengkap kue ya atau minuman. Ini bisa kita temui di Jambi, Sumatera Barat sama Jogja. Nah, kemudian ini pala. Ini pala juga rempah yang khas ya di Indonesia. Bisa banyak ditemui di Bengkulu, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara. Jadi banyak sekali provinsi-provinsi di Indonesia yang penghasil rempah. Oh iya, baik. Terima kasih Kak Cita. Kita kan tadi udah ngomongin manfaat, udah ngomongin daerah mana aja yang menghasilkan rempah. Nih kalau kita ngomongin terkait manfaat rempah sebagai jenis pangan, itu apa aja sih produk pangan yang menggunakan rempah-rempah Kak Cita? Nah, iya. Tentu banyak ya makanan yang menggunakan rempah. Hampir semua makanan di Indonesia menggunakan rempah. Tapi kita tahu ya rendang. Nah, rendang itu bahkan menjadi satu
makanan yang terbaik Iya. di dunia ya. Ya Pasti betul Kak Cita. sahabat-sahabat Pompi juga udah sering mendengar soal rendang ini. Ini salah satu makanan yang menggunakan rempah. Jadi dengan ada, kalau daging hanya dimasak begitu aja kan biasa aja. Ini dimasak menjadi rendang dengan segala macam rempah-rempahnya, menjadikan makanan itu menjadi makanan yang dikenal di dunia. Kemudian ada juga gudeg. Gudeg ini khas dari Jogja ya. Sobat-sobat Pompi pasti udah sering juga mendengar gudeg ya. Ini juga salah satu makanan yang menggunakan rempah-rempah. Nah, rempah-rempah sendiri kita bisa menemukan di pasar-pasar dalam bentuk segar maupun udah dalam bentuk olahan. Kita bisa beli yang bentuk segar itu yang masih memang belum diolah. Nah, kalau yang diolah itu biasanya dalam bentuk bubuk, bentuk bumbu dalam cair juga. Jadi lebih praktis sekarang. Mungkin kalau zaman sekarang kan carinya yang praktis-praktis ya. Nah, si rempah-rempah ini juga sudah banyak yang bisa kita gunakan langsung tanpa harus ngulek, tanpa harus apa gitu. Iya, betul, Jadi Kak lebih Cita. praktis ya Kak ya. Iya, kemasan instan. Oke, dengan banyaknya manfaat rempah-rempah ini, bagaimana sih Kak peran pemerintah nih terhadap produk rempah-rempah ini? Nah, ya pemerintah juga tentunya tidak hanya tidak hanya berdiam diri saja. Melihat peluang ini, apalagi ini adalah warisan bangsa kita, pemerintah tetap untuk menjaga, mengawasi keamanan pangan dari si rempah ini. Contohnya kita ya Badan POM nih. Badan POM kan memang tugasnya untuk mengawasi keamanan pangan, termasuk rempah-rempah ini. Tetapi yang perlu kita ketahui, jadi badan lembaga di Indonesia yang untuk melakukan pengawasan pangan ini ada beda-beda. Nah, kalau rempahnya, ini karena kita lagi ngomongin rempah ya, kalau rempahnya berbentuk segar, berbentuk utuh, belum diolah menjadi bubuk dan lain sebagainya, itu diawasi oleh Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional ini nanti yang akan mengeluarkan izin edar pangan segar, termasuk rempah. Jadi kalau rempah-rempah seperti kunyit, seperti tadi pala, kayu manis yang belum diolah, hanya misalnya ya hanya dijemur, dikeringkan tanpa ada penggilingan atau pengovenan, itu nanti Bappenas yang mengawasi Badan Pangan Nasional tadi. Tapi pada saat si bumbu-bumbu ini sudah diolah, sudah dibuat menjadi bubuk atau menjadi cair, menjadi pangan olahan terkemas, nah itu izin edarnya nanti ke Badan POM. Oh gitu ya Kak ya. Jadi maksudnya pemerintah tetap menjamin tidak hanya kualitas tetapi juga keamanan pangan dari si rempah itu sendiri. Jadi supaya masyarakat tetap aman untuk menggunakan rempah-rempah di pangan. Oh iya, baik Kak Cita. Jadi untuk masyarakat mengkonsumsi rempah-rempah ini baik dalam bentuk segar ataupun olahan sudah terawasi, sudah aman semua ya Kak ya. Betul sekali. Iya betul. Pemerintah sudah mengakomodir ya Kak Cita. Oh iya baik Kak Cita. Kita mau tahu lagi nih program khusus pemerintah dalam mendukung rempah Indonesia untuk dikenal oleh dunia. Apa nih Kak Cita? Meskipun sebenarnya dulu kan zaman nenek moyang kita dijajah karena salah satunya kaya akan rempahnya. Tapi tetap Indonesia itu tadi kan sudah disebutkan juga di awal bahwa komoditi atau produk pangan rempah ini menduduki keempat dari produk yang diekspor ke luar negeri. Nah, tapi pemerintah tetap berusaha untuk membuat rempah ini terkenal di dunia. Kita punya program Indonesia Spice Up the World. Jadi Indonesia Spice Up the World ini program di mana kita kementerian lembaga berkolaborasi untuk meningkatkan pemasaran si rempah ini. Nah, terutama pemasaran untuk ke Afrika, Australia, dan negara potensial lainnya. Nah, melalui Indonesia Spice Up the World ini juga diharapkan dapat mengembangkan dan menguatkan restoran Indonesia di luar negeri. Nah, jadi karena untuk orang-orang warga negara Indonesia yang punya usaha restoran nih di luar negeri, supaya mudah untuk memperoleh rempah ini, tidak harus susah-susah mencari rempah di luar negeri.
Nah, ini juga salah satu program Indonesia Spice Up the World juga untuk itu, untuk mengakomodir keperluan-keperluan di luar restoran di luar negeri sana. Nah, kalau misalnya restoran-restoran ini sudah apa namanya, memanfaatkan secara optimal rempah-rempah kita, ya harapannya ya ekspor pangan terutama rempah ini juga meningkat. Nah, tujuan utama program ini mendorong kuliner Indonesia ke mancanegara. Target di 2024 ini menghadirkan 4.000 restoran di luar negeri, serta meningkatkan nilai ekspor bumbu dan rempah. Dengan pengenalan ini, kedepannya tidak hanya mendorong pertumbuhan kuliner dan restoran Indonesia kita di luar negeri, namun sekaligus menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Karena kalau misalnya pertama kita memperkenalkan dulu nih makanannya di luar negeri, ini loh makanan khas Indonesia. Nah, kalau mereka sudah tertarik dengan makanan kita karena dengan ciri khasnya, cita rasa khasnya yaitu mengandung rempah-rempah tadi ya, kan ada rempah-rempah tadi. Harapannya nanti mereka tertarik untuk datang langsung ke Indonesia, menikmati langsung makanan Indonesianya. Ini dalam program Indonesia Spice Up the World ini, Badan POM melakukan pendampingan dalam hal cara produksi pangan olahan yang baiknya kepada para pelaku usaha, supaya mendampingi mereka supaya produk-produk rempah yang diekspor itu bisa memenuhi syarat-syarat keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor tadi gitu. Karena bagaimanapun juga tidak bisa hanya mengekspor begitu saja. Pastikan keamanan pangannya mereka akan cek terlebih dahulu apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak. Nah, kita banyak melakukan pendampingan untuk pelaku usaha, misalnya melakukan des mengenai registrasi izin edar, terus cara produksi pangan yang baik. Bahkan kita pernah melakukan waktu itu ada Dubai Expo, kita Badan POM melakukan ikut pameran di sana di Dubai Expo tersebut mengangkat rempah Indonesia. Kita di sana juga melakukan bisnis matching sama calon-calon importir dari negara-negara di sana, dipertemukan dengan para pelaku usaha kita Indonesia untuk melakukan diskusi supaya produk Indonesia itu bisa diekspor ke mereka. Jadi kita memfasilitasi pelaku usaha dalam bisnis matching dengan para importir dari negara-negara asal tujuan ekspor kita ya. Gitu. Kak Cita. Iya. Oh, berarti ini walaupun di dalam negeri, di luar negeri semua udah aman ya Kak Cita ya? Iya, pasti. Dan dengan Spice Up the World ini, jadi kita rempah sudah sampai ke luar negeri, jadi kita jangan khawatir bisa makan nasi Padang di Amerika ya Kak ya? Iya, betul sekali. Kalau Hebat mau ke luar negeri jangan ketakutan nggak menemukan makanan Indonesia. Karena rempah udah sampai keluar juga. Mantap. Ya, sudah diekspor. Lalu nih Kak Cita, apa sih tipsnya terkait usaha produksi rempah ini? Gimana Kak Cita? Nah, ya itu tadi. Karena produk rempah pun namanya produk pangan ya, pasti ada masa simpannya. Di mana masa simpannya ini ya tentunya supaya masa simpannya ini optimal, maksudnya tidak cepat busuk, harus menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik gitu. Jadi harus diperhatikan tidak hanya pada saat si rempah itu sudah nyampe ke industri atau ke pabrik, ke sarana pengolahan, tapi dari sejak di pertanian harus menerapkan good practices. Kalau di pertanian kan good practices, good agriculture practices. Jadi dengan cara menerapkan cara pertanian yang baik, diharapkan produk-produk rempah ini kualitas dan keamanannya tetap terjaga. Nanti pada saat masuk ke industri atau ke pabrik, itu menerapkan good manufacturing practices. Jadi menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik supaya si rempah-rempah ini baik dalam kondisi segar atau mau dijual dalam bentuk olahan terkemas, itu kualitas dan keamanannya tetap terjamin. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi masyarakat, meyakinkan konsumen, si produk rempah-rempah ini didaftarkan izin edarnya. Kalau tadi ya
kalau dalam bentuk segar, izin edarnya yang mengeluarkan Badan Pangan Nasional. Kita menyebutnya istilahnya izin edar untuk pangan segar asal tumbuhan. Nah, kalau udah diolah menjadi pangan olahan terkemas, itu daftarnya ke Badan POM. Jadi izin edar ini kan salah satu informasi untuk konsumen. Oh, kalau udah mendapat izin edar dari BPOM atau dari Bappenas, artinya sudah melalui evaluasi, sudah melalui pemeriksaan bahwa si rempah ini aman untuk dikonsumsi. Begitu. Berarti memang tetap harus dilihat ininya ya, izin edarnya sudah sesuai ataupun sudah ada atau belum. Baik, kalau Kak Cita tadi kan tips untuk usaha produksi rempahnya. Kalau tips untuk konsumennya sendiri gimana nih Kak Cita? Nah, iya. Untuk konsumen juga bukan berarti kalau misalnya udah ada izin edar sudah aman. Nggak cukup seperti itu. Konsumen juga punya tanggung jawab untuk selalu mengecek keamanan pangan dari produk. Karena food safety is everyone business. Jadi keamanan pangan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab Badan POM, bukan hanya tanggung jawab si pelaku usaha yang memproduksi. Konsumen juga punya kewajiban untuk menjamin melakukan pengawasan keamanan pangan. Apa yang bisa dilakukan oleh konsumen? Dengan melakukan cek kemasan, cek label, izin edar, dan kadaluarsa. Jadi tidak hanya mengecek izin edarnya aja, lihat dulu kadaluarsanya. Masih belum melewati batas kadaluarsa atau belum? Karena batas kadaluarsa itu juga menjadi salah satu parameter pangan tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Kemudian label juga ini perlu dilihat komposisinya. Kemasan tentunya untuk melihat kemasannya masih utuh, tidak bocor, tidak rusak seperti itu. Nah, kalau membeli pangan misalnya di pasar, ya pastikan dijual di tempat yang bersih, pedagangnya juga bersih. Itu tips-tips yang untuk kita sebagai konsumen. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Cita. Jadi ingat ya, cek klik kemasan, label, izin edar dan tanggal kadaluarsanya. Dan tanggal kadaluarsanya. Ya, baik. Kak Cita, kayaknya kita segini aja deh ngomongin rempahnya. Makasih banyak nih Kak Cita udah berbagi pengetahuannya. Ya, jadi sudah pada tahu kan ya, rempah-rempah di Indonesia itu tuh banyak banget. Jadi rempah-rempah itu adalah warisan bangsa Indonesia yang perlu kita jaga, dan kita juga bisa nih jadikan peluang usaha untuk ekspor ke luar negeri. Iya, betul sekali. Jadi cuan-cuan. Baik, terima kasih telah bergabung dalam podcast kita hari ini tentang rempah Indonesia. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat bagi Anda dalam menambah literasi tentang rempah lokal. Dan jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin berbagi pengalaman tentang rempah lokal, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau media sosial. Kami senang mendengar dari Anda. Jangan lupa untuk berlangganan podcast ini agar Anda tidak ketinggalan episode kami yang akan datang tentang topik-topik yang menarik lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat masak! Selamat masak! Terima kasih sudah mendengarkan podcast Klub Pompi. Jadilah konsumen cerdas. Ingat selalu, cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.